Hai guys, assalamualaikum. Mau beresin ini dulu. Onde. Nah bilang ya pakai kan ya, apa? Iya. Iya. Hitung juga. Pakai tisu kali ya. Oh tusuk ini bisa, tapi kan bocor nanti bulannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal imrati kafaratun lima bainahuma. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا حبيب الله السلام عليكم يا نبي الله. Salam kami wahai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umatmu wahai Rasulullah dari Polewali Mandar yang insyaallah beberapa hari ke depan akan berkunjung berziarah ke makammu ya Rasulullah, akan menemui engkau ya Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Rindu kami yang akan berangkat dari Polewali Mandar ya Rasulullah, semoga kedatangan kami ya Allah ya Rasulullah kami semua dijemput olehmu. Kami semua adalah orang-orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Kami adalah umatmu yang senantiasa menyebut namamu ya Rasulullah dengan sholawat-sholawat yang kami kumandangkan.
pada gilirannya Allah telah memanggil kami untuk berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, bertemu denganmu ya Rasulullah. Setelah perjumpaan kami dengan engkau ya Rasulullah, maka pada hari kiamat mohon kami diberikan syafaatul uzma yang besar darimu ya Rasulullah. Kumpulkanlah kami dalam surganya Allah denganmu ya Rasulullah, bersama orang-orang yang salih, bersama orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu kami akan terobati ya Rasulullah setelah kami berziarah kepadamu. Insyaallah mohon berdoanya, ridhonya dari Allah. Semoga kami diberikan keselamatan untuk berziarah kepada makam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ata ilal madinati lam ya'ti ila qabrihi. Barang siapa yang datang ke Madinah dan tidak berziarah ke makamku, kata Rasulullah, sesungguhnya lam ya'tini, engkau tidak berziarah, tidak datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah kita akan ketemu dengan Rasulullah dan disambut bahagia gembira oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, jamaah Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya dalam kondisi masih sakit sehingga tidak bisa terlalu cepat datang. Sebenarnya saya minta tadinya di rumah kembali seperti pada beberapa waktu yang lalu, manasiknya telah di rumah. Tapi Ibu Haji, Kepala Cabang, selaku penanggung jawab, minta ditempatkan di ruko sini karena sekaligus karena istilahnya ruko ini mau ditempati usaha sekalian manasik pembukaan. Jadi insyaallah saya akan menjelaskan manasik haji ini secara simpel saja, ringkas. Tidak usah saya menyuruh Bapak Ibu hafalkan doa ini, doa ini, doa ini. Putaran tawaf baca ini, putaran kedua ini. Insya Allah kalau itu suruh menghafal doanya, tidak jadi berangkat umroh. Nih. Jadi nanti dipersingkat saja doa-doanya, pakai bahasa masing-masing. Yang penting itu rukun-rukunnya. Ya, syaratnya kan sudah. Sekarang yang masuk rukun-rukunnya selama dalam perjalanan. Perlu digarisbawahi bahwa yang manasik hari ini adalah manasik umroh, bukan manasik haji. Beda itu. Ya. Manasik umroh. Secara kebetulan umroh kita ini adalah khusus, kita dipanggil oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, barang siapa orang umroh di bulan suci Ramadan, maka seperti halnya ibadah haji bersama denganku. Jadi pahalanya, nilainya Bapak yang Ibu yang berangkat ini, karena nanti Ramadan di sana sama dengan pahala haji. Tidak sama dengan umroh biasa di luar Ramadan. Hanya saja kita umrohnya adalah di awal Ramadan. Jadi kira-kira sampai pertengahan Ramadan kita ada di sana. Nah, waktu saya berangkat pada waktu itu 3 minggu
10 Ramadan awal sampai Lebaran di sana. Tapi harganya luar biasa. 40 lebih yang 3 minggu. Hadirin yang berbahagia, bedanya umrah di luar Ramadan dengan Ramadan di mana? Bedanya cuma sholat tarawih. Itu yang membedakan. Sholat tarawihnya di Makkah, di Madinah, yang mau sholat tarawih 8 1 jam, yang mau 20 2 jam. Tapi saya dapat informasi dari Saudi Arabia bahwa tahun ini Pak Imam di sana semuanya dilarang baca bacaan yang panjang. Mungkin ada usulan dari jamaah dari seluruh dunia ditampung. Banyak yang sudah sepuh, yang sudah uzur, sehingga diharapkan jangan terlalu panjang. Tapi pendek bacaannya imam di Makkah dengan di Madinah, ya pendeknya itu luar biasa. Tidak seperti pendeknya Pak Imam di Indonesia di sini. Kalau di sini langganan kulhu dengan kuliah. Kuliah dengan kulhu itu saja. Kemudian ada informasi lagi dari pemerintah Saudi Arabia tahun ini dilarang kunut terlalu panjang. Biasanya kunut tiap malam itu minimal 20 menit sampai 30 menit. Mungkin tahun ini mulai diatur paling lama 10 menit atau 15 menit. Jadi siap-siap kunut tiap malam di sana berdiri. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Baik. Yang pertama, perjalanan kita dari sini ke Makassar. Kemudian Makassar terbang ke Madinah. Jadi nanti kemungkinan nanti diatur di sana. Kalau jadi lewat Jeddah Ibu, Bapak, Jeddah Madinah kalau naik mobil, naik bus 5 jam setengah. Tentu bagi Bapak dan Ibu di dalam perjalanan ini tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Oleh Allah sudah diatur dalam surat An-Nisa 101. Ya, di situ bagi orang yang musafir dalam perjalanan dibolehkan namanya sholat jamak qashar. Surah An-Nisa 101. Ya. Tapi kalau yang mau mengambil juga sholat normal biasa saja, boleh-boleh saja. Tapi kadang-kala sholat normal itu mengganggu perjalanan. Sebaiknya mari kita ikuti Al-Quran surat An-Nisa 101 menggunakan sholat jamak qashar. Di jamak waktunya, di qashar rakaatnya. Ini jamak qashar ini hanya diberikan bagi orang yang musafir. Orang yang tidak musafir di rumah saja tidak boleh di jamak qashar. Pahalanya tidak kurang sedikit pun, sama pahalanya. Walaupun dikurang diringkas itu rakaatnya. Duhur dengan asar. Kalau dilaksanakan di waktu duhur namanya qashar jamak tak. Dilaksanakan di waktu asar namanya qashar jamak takhir. Ya. Bagaimana niatnya? Saya niat sholat duhur 2 rakaat qashar jamak takdim karena Allah. Saya sholat duhur qashar artinya dengan cara qashar 2 rakaat karena Allah. Ya, 2 rakaat salam, kemudian dijamak dengan asar. Ambil lagi niat untuk asar 2 rakaat salam, selesai. Ya, praktis.
Nah, kita kemungkinan dari sini berangkatnya sore atau siang. Ya, boleh ibu bapak nanti sholat normal dulu di sini boleh, ya duhurnya. Nanti asarnya di perjalanan. Jelas kalau sudah maghrib kita sudah berada di Makassar. Ya, sholat normal bisa, kosor juga bisa. Maghribnya 3, kemudian isanya ditarik ke depan menjadi 2. Tapi di pesawat mau tidak mau sholat jamak kosor. Mau tidak mau karena sholatnya duduk. Ya. Bagaimana Ustadz anunya? Wudunya diganti dengan tayamum. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Kalau kamu tidak dapatkan air atau tidak boleh kena air atau tidak ada air, kata Allah, gantilah itu dengan sha'idan thayyiban, yaitu dengan tanah yang suci. Nah, bagaimana kalau di pesawat tidak ada tanah? Yakinkan bahwa di dinding pesawat atau di jok pesawat itu di situ banyak molekul. Jadi tangan tadi lekatkan di situ. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya di pesawat di sini. Saya sudah niat, Bapak Ibu sudah niat saya tayamum. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayamum li istibahati sholat. Fadlillahi ta'ala, niat saya tayamum untuk mendirikan sholat karena Allah. Pakai bahasa Arab sendiri. Niat saya tayamum ya untuk mendirikan sholat karena Allah. Tangannya dilekatkan di jok pesawat. Nah, bagaimana tayamum? Satu tepukan untuk wajah, satu lagi tepukan untuk tangan. Nah, bagaimana caranya? Sudah niat, baru tekatkan. Nah, saat kita yakinkan bahwa di jok pesawat itu ada molekul-molekul, ya, unsur debu di situ pasti ada. Atau ibu-ibu, bapak-bapak yang dekat dinding pesawat, di situ saja lekatkan tangannya. Baru angkat ke sini tangannya, rapatkan, baru putar, tepukan. Kenapa ditepukan? Karena kita mau ngambil lagi saat ditepukan supaya tidak terjadi namanya musta'mal. Musta'mal itu sesuatu yang sudah terpakai supaya tidak tercampur. Ya. Jadi ambil lagi. Itu dalam tayamum tidak sama dengan wudu. Kalau wudu hatta ilal marafiq, sampai di siku. Tapi kalau tayamum cukup, kata Allah, pokoknya tangan. Maka ibu-ibu yang pakai lengan panjang, ya nggak usah ditarik-tarik. Ya. Yang kedua, tangan kanan di tangan kiri. Coba praktek, ibu-ibu. Tangan kanannya sudah ambil toh? Sudah ambil, tangan kanan letakkan tangan kiri. Dorong tangan kanan. Nah. Balikan. Kemudian ibu jari harus ketemu dengan ibu jari. Nah. Baru sekarang tangan kiri. Sorong. Putar. Ibu jari ketemu ibu jari. Sudah 2 tepukan. Diulang lagi, masih ada yang Mau diulang lagi? gini. Balik tangannya. Tangannya di gini, ya. Tangan Ya, pokoknya harus belajar betul. ke belakang karena ini
Putar. Ibu jari ketemu ibu jari. 1 ke bawah. 2 ibu jari ketemu ibu jari. 1 ke belakang. 2 ibu jari ketemu ibu jari. Begitupun sebaliknya. Jadi ke belakang, nanti ketemu ibu jari lagi. Oke. Sudah paham ya? Baru baca doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Baru sudah sholat. Sholatnya di kursi. Ada yang tanya, Ustaz, ini pesawat menghadap kemana? Kan kita kalau sholat harus menghadap kiblat. Nggak usah tanya menghadap kemana. Pokoknya yakinkan dalam hati bahwa kita ini menghadap kiblat. Ya. Jadi caranya sholatnya begitu, pakai jamaah supaya tidak mengganggu perjalanan. Baik, saya anggap sudah tahu semua syarat pesawat di Madinah. Jeddah atau Madinah? Ya nanti terserah di sana lah. Kita akan masuk ke hotel, ya. Atau malam, mungkin malam datang sampai di sana. Siap selesai bagi pembagian kamar, nanti minta diatur saja ibu-ibu bapak-bapak yang tidak bisa kena AC, bertemanlah, cari teman yang tidak bisa kena AC. Jangan berkelahi gara-gara AC. Karena ada yang satu minta AC, satu lagi datang matikan, datang lagi hidupkan, nyalakan, datang lagi matikan, berkelahi gara-gara AC. Jadi minta memang, Bu Haji saya tidak bisa kena AC, berapa lagi kan? Didatang memang nanti supaya diatur AC-nya atau sekali dimatikan. Nanti tanya saja persoalan-persoalan yang di hotel, tanya saja bersama pendamping, ya. Insya Allah semua kelengkapannya sudah ada, dan insya Allah hotelnya hotel yang bagus. Apa kegiatan kita di Madinah? Hari pertama tentunya adalah kewajiban kita di sana adalah sholat 5 waktu. Ratusan ribu jamaah kalau sudah Ramadan, sudah puasa. Ya. Dan kalau kita mau buka puasa, nggak usah bawa apa-apa dari hotel, sudah banyak itu di masjid, sudah disiapkan. Bahkan kita dijemput biasa, ada anak-anak pada dijemput. Habis sholat maghrib, bagi yang mau kembali ke hotel makan boleh. Bagi yang sudah kenyang mau menunggu saja kalian mau isya di situ boleh. Ya. Tergantung kekuatan perut saja. Jangan paksakan, kalau memang tidak kuat kembalilah ke hotel. Makan, kembali lagi sholat isya. Hari pertama yang harus kita lakukan, Bu, di Madinah adalah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena Rasulullah adalah pemilik kota Madinah. Ya. Karena Rasulullah juga adalah orang yang mengajarkan kita tentang agama. Jadi jangan dulu melakukan hal-hal yang lain, ziarah kemana-mana sebelum berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak nanti masuk dari babus salam. Nah, kalau ibu-ibu nanti diatur, khusus ada ustadznya yang mengatur ya. Jangan dulu ke Raudhah, jangan dulu sebelum ketemu Rasulullah. Ya. Kita mau dilihat dulu wajahnya oleh Rasulullah.
Begitu kita datang ke makamnya, Rasulullah sudah menyambutnya. Maka kita ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyambutnya. Angkat tangannya, tapi jangan tinggi-tinggi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sambil jalan ya, sambil jalan. Biasanya posisi kita di samping. Ini makamnya Rasulullah sebelah sini kanan. Jadi angkat tangan sebegini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Kita ucapkan salam, ya. Maka Rasulullah akan menyambutnya. Waalaikumsalam, wahai umatku dari Pulau Bali Mandar. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ya. Di dunia saja kita sudah disambut oleh Nabi, apalagi nanti setelah dibangkitkan dari kubur. Jadi nanti dibangkitkan dari kubur lagi, Bapak Ibu sudah mendapatkan senyumnya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Orang yang akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat adalah orang yang akan mendapatkan senyumnya Rasulullah dari bangkit dari kubur. Ada yang tanya, mana itu kain ihram? Ada yang tanya, di mana bedanya orang yang sudah umroh dengan yang tidak umroh? Orang yang sudah haji dengan yang tidak haji. Ini kain kebesaran umat Rasulullah dipakai nanti ketika kita sudah berihram. Dan ini juga nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Kalau yang belum umroh, banyak uangnya, tidak pergi umroh, tidak pergi haji, bukan kain ini yang dipakai. Kain biasa. Ada kata Nabi juga orang yang pakaiannya nanti compang camping. Jadi ini kain kebesaran, Bu, Bapak. Makanya nanti kalau pulang umroh, pulang haji, ini jangan dipakai tidur. Simpan baik-baik. Kalau bisa nanti kalau kita meninggal, jadikan lapisan terakhir ketika dibungkus kain kafan. Itu bedanya orang yang umroh dengan haji. Ini banyak sekali orang banyak duitnya, tidak pergi haji, tidak pergi umroh, nanti pakaiannya compang camping. Begitu dibangkitkan dari kubur, kita dapat senyumnya Rasulullah SAW, itu tanda keselamatan, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Nabi nanti, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Di padang mahsyar dicari oleh Nabi. Langsung pakaiannya sudah pakaian ihram, ini sudah menyala bercahaya. Ini walaupun tidak mengatakan saya umatnya ya Rasulullah, Rasulullah sudah menandai ini umatku ini. Hebat, luar biasa. Jadi ucapkan salam kepada Nabi, anak kita akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana Rasulullah menjemput kedatangan kita? Nah, beliau sudah meninggal, jasadnya yang meninggal. Rasulullah tetap dihidupkan oleh Allah, bahkan bisa menjawab solawat-solawatnya, mendengar solawat-solawatnya umatnya ketika datang ke sana. Jadi setelah kita mengucapkan salam, Pak, Ibu, baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah, ada yang ada sayyidinanya boleh. Ya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad
Rabbi salli alaihi wasallim. Pelan-pelan ucapkan, ya, dengan jamaah yang lain rombongan. Setelah ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, ya, kita baru bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ikut saya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalau ada yang mengatakan bagaimana saya Ustaz selawat yang dalam sholat saja, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang pendek, ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Didengar langsung oleh baginda Rasulullah, ya? Bukan main. Jadi kalau kita di Masjid Nabawi di Madinah, perbanyaklah bersolawat. Karena kita di situ duduk dengan kuburannya Rasulullah cuma berapa meter. Banyak-banyak selawat. Baik, selesai. Selanjutnya kegiatan yang kedua, mungkin hari kedua, terserah hari keberapa, usahakan masuk ke Raudhah. Raudhah itu tempatnya kecil sedikit antara kuburan Rasulullah dengan tiang masjid. Disitulah doa-doa dikabulkan. Apa artinya Raudhah? Raudhah artinya taman surga. Disitulah Rasulullah tiap malam berzikir, berdoa, tiap malam sampai meninggal. Maka siapapun yang berdoa di situ, insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Raudhah. Karpetnya agak beda sendiri. Sudah sama. Sudah sama nih. Iya. Ya, warna hati-hati hijau semua. makanya. Tiangnya yang membedakan. Ya, nanti lihat saja tiangnya. Usahakan masuk di situ. Bila perlu selama Bapak Ibu di Madinah, dia perlu selalu datang ke situ kalau bisa. Tapi kalau Ramadan begini, Masya Allah, seperti air bah jamaah. Hati-hati itu. Tapi kalau niatnya kuat, insya Allah kita bisa masuk di situ. Baik, masuk di Raudhah usahakan doa apa selama ini yang belum dikabulkan. Di situ doa. Ustaz, suamiku tukang marah, baca yang ini. Bagaimana ini? Doa di situ. Ya. Ustaz, rezekiku seret macet, usahaku. Dia doa di situ. Kesempatan di bulan Ramadan lagi malaikat turun semua dari langit. Di Raudhah lagi berdoa ki. Di mana doa paling bagus? Masuk di Raudhah. Kalau boleh tengah malam, kalau tidak boleh tengah malam karena dibatasi, usahakan di waktu sholat duha. Kalau tidak di waktu sholat duha, usahakan masuk di antara asar dan maghrib. Disitulah waktu-waktu mustajabah. Selama di Madinah usahakan datang di situ. Usahakan. Jadi doa apa saja, doa di situ. Tidak tahu kalau sudah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bandar, pakai bahasa Ugi, pakai bahasa Patai. Selanjutnya yang ketiga, di Madinah kita akan ziarah, ya ziarah. Ziarah yang pertama biasanya adalah kita mengunjungi Masjid Quba.
Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini saya ingatkan Ibu, Bapak, kalau kita mau ziarah pertama, pasti singgahnya Masjid Quba pertama. Caranya, Bapak Ibu jamaah sekalian punya wudhu dulu di hotel, di rumah, ya. Wudhu bersih, kata komandan, ayo naik bis, naik, turun di Kuba, sholat 2 rakaat. Apa sholat apa? Yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, yang kedua sholat sunnah duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Berdoalah apa saya kita minta di Masjid Quba. Kata Nabi, siapa orang yang dari rumahnya dalam keadaan berwudu, ingat, dalam keadaan berwudu, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Maka pahalanya sama 1 kali umroh. Tapi kalau dari rumahnya tidak berwudu, wudunya di Masjid Quba, maka pahalanya tidak sama, tidak sekali umroh, gagak batal itu pahala. Jadi saya ingatkan, memang inilah pentingnya manasik, supaya banyak pahalata, dapat lagi 1 kali pahala umroh. Berwudu memang di hotel, ingat. Bagaimana Ustaz kalau tiba-tiba di bis tentu sudah berwudu tahu bis, apa mau ini capung di pahala? Beda itu karena sudah berwudu memang. Jadi nanti berwudu lagi di Masjid Quba di situ. Tapi kalau tidak berwudu memang, baru memang berwudunya di sana, batal pahala 1 kali umroh. Ya. Ingat baik-baik supaya pahala umrohnya banyak. Ini yang banyak dilupakan sama orang. Ini katanya banyak sekali. Makanya nanti diingatkan ibu-ibu, Bu, sudah berwudu belum? Oh iya deh, belum palakan. Ya ingat waktu manasik, Ustaz bilang apa? Iya deh, berwudu nih. Nah, kalau sudah dari Masjid Quba, biar ziarah di tempat lainnya ke Jabal Uhud boleh. Di situ kalau di Jabal Uhud kita hanya mendoakan para syuhada, ya, mendoakan saja para syuhada. Siapa yang mendoakan para syuhada, hari itu juga saat itu juga pahalanya sampai kepada syuhada. Jabal Uhud itu tentaranya Rasulullah, termasuk pamannya terbunuh ketika perang Uhud. Ya, di situ. Tidak usah minta-minta, tapi mendoakan. Boleh ibu-ibu jalan-jalan ke situ, lihat kuburannya Sayyidina Hamzah yang sampai hari ini darahnya masih merah, padahal sudah 1500 tahun yang lalu. Bayangkan itu kekuasaan Allah, sampai hari ini darahnya masih merah, bisa kita lihat di sana. Dari Jabal Uhud nanti keliling mungkin ke tempat lain, ada namanya Masjid Sab'ah, itu Masjid Sab'ah. Perang Khandaq dulu zaman Rasulullah, ditunjukkan lagi ini, mungkin masuk di percetakan Al-Quran, boleh. Biasanya kalau di bulan Ramadan biasa dikasih Al-Quran satu-satu, yang kecil. Kalau bulan haji yang besar-besar. Pokoknya banyak nanti diziarahi. Diusahakan nanti kembali lagi ke Madinah, itu dalam kondisi menjelang duhur, sholat duhur. Jadi jangan sekali-kali tinggalkan sholat jamaah di masjid. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang sholat di Masjid Nabawi Madinah itu, maka pahalanya 1000 rakaat perbandingannya dengan masjid di luar.
Jadi kalau ibu di sini bapak sholat duhur 4 rakaat, ya 4 rakaat saja. Tapi kalau di Madinah 4 rakaatnya dikali 1000, berarti berapa itu? 4000. 4000 rakaat sholat duhur saja nilainya. Jadi kalau sehari semalam 17 rakaat dikali itu 1000, 17.000 rakaat kali sekian hari di Madinah, pamannya 4 hari 5 hari, berapa memang sholat kita dulu yang pernah ditinggalkan sudah tertutupi. Tapi dalih dan saya kan sudah dari Mekah, dari Madinah. Kenapa ya? Nggak usah bisa bayar. Kenapa ya? Banyak rakaat itu. Wah, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Justru tambah sembahyang yang tambah diperbaiki. Ya. Beda kalau di Makkah, Bu. Kalau di Makkah 1 rakaat perbandingan 100.000. Jadi kalau di sini sholat duhur paman sebentar 4 rakaat dikali 100.000 jadi 400.000 rakaat. Kalau di Mekah dikali 1 hari semalam 17 rakaat, itu baru sholat wajibnya dikali 100.000, belum lagi sholat sunnahnya, tarawehnya, tahajudnya, hajatnya, witirnya, taubatnya. Wah, miliaran. Dipastikan dakhalal jannah, kalau meninggal pasti masuk surga. Apa ini banyak duitnya tidak pergi ke Makkah, bagaimana caranya mau lewat surga? Ya, lewat mana coba? Rakaatnya saja tidak ada, sambayangnya banyak ketinggalan di sini. Itu pun kalau sholat duhur 3:30, sholat asarnya 5:30, sholat maghribnya 6:30, sholat isanya hampir subuh, sholat subuhnya kesiangan. Usolli masambayang maliman karena lupa Allah. Bagaimana mau masuk surga? Ya Allah, banyak ini, banyak di sini, banyak. Uangnya ratusan juta, sampai meninggal tidak pergi haji, tidak umrah pun tidak. Ya Allah, apa yang mau diharapkan? Apa? Ini yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Hari terakhir di Madinah. Nah, kata Wiwi, ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap kita mau berangkat ke Mekah. Nah, berarti sudah tadi malam opornya sudah diperbaiki semua. Nah, tapi sebelum berangkat paginya ke Mekah, kita mandi dulu bersih. Mandinya apa? Mandi untuk ihram. Niat saya mandi untuk ihram. Pakai bahasa Indonesia mau? Bahasa apa mau? Niat saya mandi untuk ihram. Pagi jam 6, jam 7. Biasanya sudah sarapan. Puasa. Bulan puasa. Iya di. Astagfirullah, puasa palakan. Iya, jam 7 pagi siap-siap sudah mandi. Habis sholat duha. Ya. Tapi sebelum mandi, guntinglah kuku, ya, gunting kuku semua, kaki kanan, kiri, bawah kaki. Kemudian rapikan yang punya jenggot. Ada yang punya jenggot, Bapak? Enggak ada, alhamdulillah. Aman. Rapikan rambut. Kenapa? Jangan sampai kita menyisir ada jatuh. Jadi kalau sudah mandi tidak boleh gunting kuku. Karena kalau gunting kuku berarti harus dibayar denda. Jatuh satu rambut kalau disengaja, bapak-bapak sudah mandi nih, pegang-pegang nih jenggotnya, tercabut satu,
bayar 15 real. Jadi rambut yang paling mahal di situ sesudah mandi ihram. Bilang, mana ini lama sekali ini. Talui 15 real kali 3 45 real. Kali 4.000 lebih. Hati-hati. Ibu-ibu hati-hati kalau sudah mandi ya, harus auratnya tertutup. Tidak boleh lagi ibu-ibu pakai bakda, pakai make up, pakai lipstick, pakai shadow, pakai, pokoknya tidak boleh ya kalau sudah mandi. Kalau itu dilanggar maka harus didenda lagi ya. Boleh bayarnya langsung, boleh melalui pengurus, karena nanti disalurkan ada di sana untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir miskin. Jadi usahakan kalau sudah mandi, ingat sampai nanti tahalul di Makkah, ibu-ibu tidak boleh pakai bakda kira-kira sehari semalam. Sabar dulu ya. Biasa macilla sabar dulu lagi sampai tahalul, tidak boleh itu. Tapi kalau sudah tahalul nanti di Makkah, sudah gunting rambut, boleh mabakda lagi biar tebal 5 cm tidak apa-apa ya? Selama belum tahalul tidak boleh. Sudah itu, sudah mandi, pakai pakaian ihram kah? Sudah terbagi semua ya? Ada ya? Ada semua? Pakaian yang sudah dibagikan itu lewat, ada di koper ya. Kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Tapi kalau ibu-ibu yang menggunakan mazhabnya Syafi'i, maka telapak tangan pun harus tertutup kecuali bagian depan. Itu ibu yang pakai kaos tangannya harus ada yang terbuka bagian sininya ya, ada itu dijual Pakai handshake aja. ya. Pakai yang madhabnya Syafi'i. Yang madhabnya Maliki, Hanafi, Hambali tidak usah, terbuka saja begini. Baju tertutup. Nah, baju tertutup begini sampai di sini. Kesepakatan saja untuk jamaah Baitus Salam apakah pakai kaos tangan atau tidak. Pakai handshake. Ya. Tidak usah pakai cadar. Karena cadar nanti selama kita sudah ihram sampai tawaf sa'i tidak boleh pakai cadar. Orang pakai cadar pun harus dibuka di sana. Orang Makkah, orang Mesir, orang Yaman, orang Turki ya pakai cadar. Kalau dalam keadaan tawaf sa'i harus dibuka. Tidak sah tawafnya sa'inya. Yang pakai kacamata boleh, tapi jangan pakai kaca nako. Kacamatanya Syahrini itu yang setengah wajahnya. Ya, jangan itu dipakai dalam keadaan tawaf. Bapak-bapak kalau sudah pakai ihram tidak boleh pakai songko begini, harus terbuka. Kalau ada tertutup begini batal. Kalau sudah ada di Mekah batal, kembali lagi ke Madinah sendirian. Mati mau. Makanya manasik memang dengarkan baik-baik. Ibu-ibu kalau sudah mandi, sudah selesai, jangan sekali-kali pamannya, Ustaz bagaimana kalau pengen kencing lagi? Boleh, masuk dalam keadaan rapi tertutup di dalam. Nanti mau keluar lagi dari kamar mandi dan toilet sudah tertutup lagi.
Ya. Nah itu. Kaki bagi Imam Syafi'i madhabnya harus pakai kaos kaki. Ada kaos kakinya? Alhamdulillah. Tapi madhabnya Maliki, Hanafi dan Hambali boleh tidak pakai kaos kaki. Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran, ibu-ibu yang sholat di Madinah, di Makkah banyak kelihatan telanjang kakinya. Itu madhab Maliki, madhab Hanafi dan madhab Hambali. Yang pakai kaos kaki Syafi'i semua itu, termasuk Indonesia. Jangan tegur, kenapa kok itu tidak pakai kaos kaki? Batal kok itu. Rata-rata gamisnya panjang. Jadi nggak usah tegur. Mereka sudah mazhabnya, keyakinannya. Oke, dibawa bapak ibu masuk di masjid Bir Ali. Apa namanya? Bir Ali. Disitulah kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat 4 rakaat minimal untuk sholat duha, baru meniat untuk ihram. Niatnya bagaimana? Labbaik nawaitul umrata lillah wa ahramtu biha. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya berniat umroh karena Allah dengan menggunakan pakaian ihram. Saya ulang. Ya, ikuti dalam hati. Labbaik. Ini sudah sholat ya, sudah selesai semua sholat. Labbaik, niat saya umroh karena Allah dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, itu sudah masuk itu. Ya, sudah masuk ihram. Kalau sudah niat begitu, ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh menyakiti binatang, apalagi membunuhnya. Di Bir Ali itu di situ ada pohon kurma, tidak boleh mematahkan tiang rantingnya atau daunnya. Ya, pokoknya rumput tidak boleh cabut. Ada apa saja, pokoknya tidak boleh. Sudah lepaskan semua karena Allah. Sekarang untuk bapak-bapak ini, siapa mau praktek? Praktek pakaian, pakai pakaian ihram. Sini, Pak Yaman. Ini beliau dari Kuningan. Ya. Sini ya. Ini kainnya untuk laki-laki 2 bagian. Satu dipakai untuk kain sarung.